nggak mau gua punya asuransi, susah klaimnya. Suka denger gitu nggak sih dari temen-temen yang denger, yang mungkin suka nongkrong sama lu gitu ya? Well, gua sih nggak bilang asuransi susah klaim. Cuman kalau dibilang gampang, kayak gua nggak gampangin sesuatu. So, hari ini gua akan jelasin kenapa klaim asuransi itu ditolak. Kalau misalkan selama ini orang gembor-gemborin, wah klaim diterima segala macam, gua akan kasih tahu lu orang gimana caranya lu punya asuransi, terus klaimnya jangan sampai ditolak, oke? Kalau lu misalkan nonton ini sampai habis, at least seharusnya saat lu punya asuransi itu udah aman. Tonton video ini sampai habis, jangan lupa like, comment, dan share, subscribe juga biar lu bisa belajar soal asuransi lebih lagi. Oke, let's go. Di sini ada tulis beberapa lah ya, poin-poin yang penting, jadi jangan sampai miss. Di sini gua ada 6 poin. Yang pertama, poin paling penting adalah saat lu mengajukan asuransi itu sendiri, yaitu saat mengisi form atau biasanya kita bilang SPAJ, surat pengajuan asuransi jiwa. Nah, saat lu mengajukan itu pastinya akan ada pertanyaan soal histori medis, rekam medis. Di situ lu jujur aja, lu pernah dirawat inapnya kenapa, terus pernah mungkin medical check up, terus didiagnosa suatu penyakit apa, sehingga kalau misalkan memang nanti perlu diproses lebih lanjut, itu akan butuh form tambahan. Dan asuransi biasanya sebagai modal mereka akan bayarin kok medical check up pertama kali saat kamu mau masuk jadi nasabah asuransi. Lebih baik kamu di situ tahu kondisinya. Contoh, biasanya kalau ada satu penyakit itu nasabah akan mengalami beberapa hal. Yang pertama, paling jelek itu ditolak karena mungkin penyakitnya itu udah keras. Jadi ya biasanya teman-teman yang kena penyakit kritis kayak cancer, jantung dan sebagainya itu biasanya langsung ditolak lah. Nggak, susah ngomong lah itu. Asuransi juga kan bukan yayasan ya. Asuransi juga ini perusahaan yang mencari untung. Jadi otomatis itu langsung ditolak. Yang kedua, pengecualian. Jadi dikecualikan nih. Mungkin misalkan ada sakit HNP, ada sakit di tulang belakang gitu ya, sakit saraf kejepit, itu dikecualikan di bagian saraf kejepitnya tersebut, sehingga kalau itu terjadi lagi di masa depan saat udah punya polis itu nggak akan di cover. Oke. Yang ketiga, ini ekstra premi. Jadi biasanya yang teman-teman yang badannya kurang proporsional, tinggi badan dan berat badannya, itu biasa suka dikenakan ekstra premi karena asuransi melihat kayaknya ini orang punya potensi cukup besar untuk melakukan klaim. Jadi asuransi quote unquote menanggulanginya dengan ekstra premi tersebut. Yang keempat, bisa juga dikecualikan dan ada ekstra premi. Itu mungkin biasanya orangnya, contoh paling gampang adalah udah HNP, tinggi dan berat badannya itu nggak ideal, ya udah otomatis dikecualikan di HNP dan diadakan ekstra premi. Semudah itu aja. Dan yang terakhir, yang terbaik adalah diterima clean case. Jadi kalau kamu udah medical check up sekalipun, itu nggak berarti kamu akan ngalamin 4 hal tadi. Bisa jadi kamu dilihat, oh sehat, yaudah diterima full. Itu hal yang sangat lumrah terjadi gitu. Jadi pastikan kamu pas lagi mendaftarkan itu SPAJ-nya ditulis dengan jujur. Tips sedikit, kalau misalkan nanti sudah dapat polis, langsung cek di SPAJ-nya. Kenapa? Karena ya amit-amit ya, semoga nggak dapat agent yang kayak gini kalian. Ada beberapa agent lah, oknum-oknum yang mungkin nakal, nggak ditulis historinya biar bisa masuk. Ya harapannya yang nonton di sini, kalau ada agen asuransi ya agen asuransi yang baik ya, dan juga teman-teman gak dapat agen asuransi yang demikian. Oke. Next, selanjutnya di poin kedua kita ngomongin soal pre-existing, penyakit yang udah ada sebelum polis aktif. Nah, ini sebenarnya berhubungan juga dengan SPAJ tadi. Pas kamu ngisi kalau historinya udah ada, otomatis itu menjadi sebuah penyakit yang pre-existing, dikecualikan. Bisa nggak sih nanti di cover? Sebenarnya bisa, tapi itu perlu perjuangan. Dalam artian, contoh sakit di lambung, ya udah kamu
cek pas yang awal ngajuin asuransi biasanya dikecualikan dulu. Pas misalkan sudah dinyatakan sembuh, kasih tuh bukti medical check up terbaru, mungkin tadinya terpakai USG, kamu misalkan benar mau di cover semua, ya lumayan ekstrim pakai endoskopi gitu kan. Itu akan membuat kamu dilihat, oh benar udah sembuh semua, dan bisa jadi, nggak pasti ya teman-teman, bisa jadi si perusahaan asuransi nanti jadi cover. Nah, selanjutnya, oke, ini juga biasanya orang kurang paham. Mau klaim kesehatan tapi punya asuransi jiwa. Teman-teman, asuransi itu ada beberapa macam. Ada asuransi kesehatan, jiwa, sakit kritis, banyak lah. Kalau kamu nggak punya manfaat asuransi kesehatan di dalam asuransi kamu, dan kamu pengen coba klaim, otomatis nggak diterima dong. Itu hal yang lumrah lah ya. Jadi pastikan kamu juga cek asuransi kamu secara berkala. Biasanya sih sesuai dengan fase kehidupan berubah. Misalkan single beli asuransi, terus nanti menikah beli asuransi, terus nanti pas punya anak cek lagi asuransinya. Seperti itu. Lanjut ke polis masih dalam masa tunggu. Nah, ini juga hal yang menarik. Jadi saat kita punya asuransi tadi, di awal pas masuk itu ada yang namanya masa tunggu. Di semua asuransi teman-teman rata-rata ya, harusnya ada masa tunggu. Masa tunggunya itu secara umum biasanya ada 3. Jadi yang pertama itu penyakit umum saya bilangnya. Jadi 30 hari pertama itu ada masa tunggu penyakit umum seperti DBD, bakteri, virus, tipes, usus buntu, itu penyakit umum terhitungnya. Nah, 30 hari itu kalau terjadi resiko tersebut tidak di-cover. Selanjutnya 90 hari itu ada masa eliminasi. Jadi masa tunggu yang lebih keras nih di sini untuk penyakit kanker. Jadi amit-amit si A punya asuransi kesehatan di hari ke-88 didiagnosa kanker, mohon maaf itu kankernya nggak bisa di cover untuk seterusnya karena jadi dieliminasi untuk si coverage kankernya tadi gitu. Jadi memang kalau klisenya asuransi itu dibeli pakai sehat, dibayar pakai duit teman-teman. Nah, selanjutnya ada lagi masa tunggu di 12 bulan, di mana 12 bulan ini saya sebutnya tuh penyakit gaya hidup. Kenapa gitu penyakit gaya hidup? Karena menurut asuransi, kalau saat kita mengajukan itu sehat walafiat, selama 12 bulan seharusnya tidak terkena penyakit tersebut. Kurang lebih biasanya ada listnya tergantung di perusahaan-perusahaan asuransi, tapi mostly penyakitnya mirip-mirip lah, seperti itu. Itu terkait masa tunggu. Nah, selanjutnya tapi mostly jarang kalau teman-teman punya agent yang cukup oke untuk ngejarin dan sebagainya, klaimnya itu diajuin melebihi batas waktu. Jadi biasanya itu ada waktunya teman-teman untuk ngajuin klaim, entah 30 hari, 60 hari, dan sebagainya. Kalau udah lewat dari itu biasanya klaim boleh ditolak oleh perusahaan asuransi itu. Seperti itu. Jadi pastikan kalau misalkan memang terjadi resiko, mudah-mudahan teman-teman memilih agen asuransi yang tepat yang mau melayani, itu minta tolong aja. Oke? Nah, selanjutnya kejadian yang ada di dalam pengecualian. Kayak saya tadi bilang, pas udah dapat polis, teman-teman boleh baca di situ, atau mungkin biasanya saat dikirimin ilustrasi itu udah ada proposalnya, itu daftar pengecualian. Contoh pengecualiannya, kalau misalkan dia terjadi resiko karena tindakan kriminal, itu tidak di cover. Kalau misalkan bunuh diri, itu juga mostly nggak di cover. Terus juga kalau misalkan narkoba, nah itu juga nggak di cover. Terus kalau asuransi kesehatan tuh biasanya kalau pengobatan karena estetika, itu juga nggak di cover. Listnya banyak banget teman-teman, dan memang kita harus tahu ya apa yang kita beli. Jadi usahakan kalau teman-teman beli asuransi, mungkin orangnya udah dipercaya, tapi tetap dibaca aja teman-teman. Oke? Nah, sedikit kuis adalah saya mau nanya, kalau asuransi kesehatan terjadi kecelakaan dalam waktu 5 hari di cover nggak? Jawabannya di cover. Nah, saat
polis itu aktif, itu kecelakaan langsung di cover teman-teman. Oke, tapi kalau saran saya kecelakaan yang terjadi itu boleh diinfokan ke agennya biar bisa berkoordinasi ke dokternya, lebih baik menyampaikannya seperti apa. Jangan sampai dipersulit. Oke, so gitu kurang lebih hari ini video kenapa klaim itu tidak dibayarkan. Thank you yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan share, subscribe juga, and see you in the next video then. Bye-bye.